Ternyata RAM OEM harga 400 ribuan ini setelah di overclock itu bisa ngalahin harga RAM yang 1,3 jutaan. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Jadi kita kedatangan customer, dia bawa PC-nya. Jadi katanya main game itu nge-lag gitu ya. Jadi setelah saya cek ternyata menggunakan Ryzen 5 5600G, tapi RAM-nya sayang banget, clock-nya cuma 2666. Harusnya kalau Ryzen itu, terutama yang internal graphic unit ya, itu wajib banget RAM-nya speednya tinggi walaupun clock timingnya itu lebar gitu ya, longgar. Karena apa? Grafiknya itu sangat berpengaruh lagi kalau RAM-nya ini dengan kecepatan tinggi. Maka di video ini akan saya overclock RAM-nya setinggi mungkin, kalau bisa sampai 3600. Berhasil nggak ya? Yuk kita langsung simak aja videonya. Oke, jadi ini PC-nya ya. Kita buka dulu. Pastikan kalian kalau mau overclock apapun itu harus tahu dulu yang namanya CMOS. Ini adalah baterai CMOS. Ini bisa dilepas untuk save-nya hilang, tapi kalian nggak harus lepas. Di sini ada tulisan JBAT1, itu tinggal dipakai obeng aja, disentuh 10 detik, maka dia akan reset CMOS-nya gitu ya. Jadi memori yang tersimpan di motherboard intinya, supaya bisa balik ke default lagi. Itu penting banget, kenapa saya jelaskan di awal. Jadi wajib ya. Jadi kita pastiin dulu, kita masuk ke BIOS ya. Apakah settingannya itu udah ada yang diotak-atik atau masih bawaan pabrik. Pencetnya itu beda-beda ya untuk masuk BIOS. Silahkan direset, ada yang delete, F1 dan lain-lain. Di sini sih langsung kelihatan nih di BIOSnya dari MSI ya. Ini 266, tapi kalau kalian nggak muncul di sini, kalian bisa pilih settingan yang ada di kiri atau sebelah mana, diklik aja. Kalau di sini tulisannya OC, itu terlihat juga drum frekuensinya 266 tuh. Jadi memang bener-bener masih bawaan default dari pas dia rakit mungkin ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke Windows-nya nih ya. Saatnya kita tes dulu di sini. Jadi saya akan tes beberapa game yang kondisi default, nanti akan kita bandingkan dengan versi overclock yang saya setting atau tuning sekarang. Dan kita cek di CPU Z juga sama ya, dia berjalan di 1330-an ya. Cara hitungnya tinggal dikali 2 aja dan itulah RAM yang berjalan. Tapi di sini nggak ada profile XMP ya, makanya kok agak unik ya, apa karena harganya gitu kan. Kalau yang mahal kan dia ada profilnya ya. Dan unik lagi di sini ternyata mereknya beda-beda. Jadi kayak OEM gitu ya, yang satu kayak Hynix, yang satu Kingston. Tapi model RAM-nya sama persis, makanya kayaknya sih OEM terus distempel sama brandnya masing-masing ya. Oke, jadi agak ragu juga saya mau overclock di sini ya, karena nggak sama RAM-nya. Dan inilah spesifikasi PC-nya. Jadi bagi sobat yang mungkin sama spesifikasinya, itu belum tentu bisa mengikuti hal yang sama di video ini ya. Jadi settingan setiap RAM itu pasti beda-beda. Oke, jadi langsung aja kita restart lagi dan kita masuk ke BIOS-nya lagi ya. Di sini sobat siapin flash disk ya untuk backup data BIOS-nya, semua settingannya, supaya nanti kalau terjadi kendala kalian tinggal di load aja, nggak perlu pusing. Oke, tempat simpanannya beda-beda. Kalau di sini ada di sebelah kanan sih. Terus kemudian ada bisa di save juga di MSI-nya langsung, di BIOS-nya bisa juga pakai flash disk. Jadi saya biar aman pakai flash disk saya aja. Oke, sudah kita colok dan untuk save-nya di tempat yang tadi ya. Kemudian kita mulai lakukan overclock. Untuk menunya bisa beda-beda setiap PC ya. Di sini menunya di setting, kemudian ada AMD overclocking, accept. Nah, mungkin sobat yang nggak ada MSI Tri-8-nya harus manual di DDR dan Infinity pabrik ya. Karena di sini ada fitur memory Tri-8 ya untuk motherboard MSI, jadi kita pakai fitur itu aja. Oke, jadi kita mulai di sini. Pertama matikan dulu yang namanya memory fastboot ya, karena di MSI itu beberapa motherboard, nggak semua ya, itu kadang terjadi bugs, jadi bisa bikin nggak nyala padahal settingannya stabil seharusnya gitu. Jadi matiin dulu. Terus kemudian untuk memory Tri-8 yang disable, kita pilih ya satu-satu. Untuk settingan awalnya kan ini ya 266 ya, disable tuh dia jalan 266 dengan clocknya timingnya 14 14 14. Jadi jangan langsung paling tinggi, jangan nanti meleduk, jangan ya. Oke, nggak bercanda ya, nggak meleduk. Kita ganti yang 2800 dulu, jadi naiknya step by step. Nah, setelah kita setting ini pastiin ya semua drum frekuensinya sudah 2800. Kemudian di sini kita save dan exit, kemudian reboot ya. Pastikan kalian langsung masuk ya. Nah, untuk di sini pilih save aja, langsung yes aja. Jadi biar dia nge-reboot. Nah, yang maksud saya di sini nih, pastiin masuk ke BIOS dulu sebelum ke Windows. Jadi langsung pencet delete. Kalau udah berhasil masuk sini artinya
sebenarnya RAM-nya sudah bisa digunakan di clock segitu, tapi belum tentu stabil di Windows-nya. Seenggaknya kita tahu dulu deh kalau ini ternyata bisa berjalan di 2600. Oke, jadi karena memang pelanggannya sudah pernah katanya ngikutin video YouTube saya berhasil di 2800 dan dia jalankan itu stabil beberapa hari gitu ya, karena dia penasaran lebih tinggi. Oke, jadi kita skip tes di 2800-nya karena memang sudah stabil katanya. Oke, kita langsung lompat ke atasnya 3200. Nah, ini ada timingnya, ada dua macam. Kita pilih timing yang longgar dulu, 14, 16, 16, jangan yang 14, 14 ya. Jadi kita tesnya dari yang longgar dulu, kalau udah langsung save change and reboot. Kita pilih yes lagi. Nah, ini udah sesuai ya. Kita rubah 2800 ke 3200, pilih yes. Dan di sini kalian seharusnya masuk lagi ke BIOS-nya, tapi ternyata saya telat mencetnya. Jadi dia malah masuk ke Windows. Nggak apa-apa. Justru kalau udah masuk ke Windows artinya udah berhasil tuh. Saya telat mencetnya ya. Jadi hilap pas lagi nge-recordnya. Oke, berhasil masuk Windows artinya dia sudah stabil, tapi belum tentu stabil untuk harian gitu. Tapi kita cek dulu deh di CPU Z, ini kan 133 ya. Ngelihatnya bukan di situ ya, tapi di memori. Nah, ini dia. Harusnya 1600 ya, ini nggak apa-apa. Biasanya kalau lagi nggak dipakai atau idle dia turun sedikit lah, kayak laptop juga gitu turun sedikit. Untuk locknya 14, 16, 16 ya udah tepat ya. Jadi untuk melihat lebih pastinya kalau kalian nggak punya CPU Z, itu ada cara kedua. Kalian bisa pilih Ctrl Alt Delete. Pencetnya berbarengan muncul seperti ini, pilih tab performance. Di sini pilih memori. Nah, baru kelihatan nih speednya 3200 MHz. Artinya ini udah stabil karena sebenarnya ini angka sweet spot ya. 3200 itu sweet spot. Kan defaultnya 266 ya. Jadi kalian langsung tes aja kestabilannya dengan cara download memtest ini. HCI Design ya, kalau kalian nggak nemu pilih download. Terus kemudian kalian klik here to download. Nanti setelah terdownload ya, ini filenya kecil kok, cuman berapa ratus kilobyte. Nah, ini langsung kita buka aja nih. Jadi ini udah selesai downloadnya, kita open, kita ekstrak, taruh desktop aja biar gampang nanti dicarinya. Run as administrator boleh, enggak pun boleh. Nah, cara pakainya gimana? Jadi untuk pakai ini nanti tergantung jumlah thread prosesor kalian. Untuk speknya ini kan 5600 ya. 5600 itu ada 6 core 12 thread. Artinya di sini kita harus buka 12 thread. Kalau kalian nggak tahu prosesor kalian berapa thread, silahkan googling sendiri, ketik aja nama prosesornya. Untuk cara pakainya, lihat available RAM di Ctrl Alt Delete yang seperti tadi ya, tab seperti ini, buka memori. Ini available-nya 11 GB. Ambil angka 90% dari total available-nya. Terus kita bagi 90% itu ya kira-kira berarti 10 GB ya. Nah, 10 GB ini kemudian dibagi jumlah threadnya, dibagi 12. Maka kita akan dapat hasil 8333. Nah, angka ini yang akan kita masukkan di memori test ini ya, memtest ini. Jadi kita tulis 833. Nah, kemudian untuk persiapan kestabilannya ini semua close, jangan ada aplikasi berjalan satupun, benar-benar di close. Kemudian ini kita buka sampai 12 tab ya, karena memang versi trial gitu, makanya kita nggak bisa langsung pakai satu doang, jadi harus manual isi satu-satu. Jadi semua tab ini diisi angka yang sama, yaitu 833. Nah, ini dia sedang saya isi 833-nya. Jika semua sudah terisi 833, langsung kita pilih start testing ya. Ini diklik semua tabnya start testing. Otomatis PC kalian akan berat dan kalian tunggu sampai 200%. Kalau standar saya sih 200%, dan jangan ada error satupun. Kalau ada error artinya nggak stabil, kalian harus ganti settingan RAM di BIOS-nya gitu. Oke, jadi setelah saya tunggu sampai 200 ternyata ini stabil. Jadi kalau misalkan sudah stabil, berarti ya kita amanin dulu nih angka 3200-nya sebelum kita lanjut overclock ke 3600-nya sesuai target saya tadi. Semoga bisa ya. Oke, kemudian kita masuk ke BIOS lagi sekarang ya. Seperti biasa, saya pakainya restart aja, kemudian masuk ke BIOS dengan delete, dan ini dia. Stabil 3200 MHz. Ini aja udah bisa nyamain harga RAM punya saya yang harganya 1.350.000 waktu saya beli. Oke, sekarang saatnya melanjutkan petualangan. Jadi bagi sobat yang settingannya nggak ada try it, gantinya di sini ya, di paling atas nih yang 14, 16, 16. Nah, jadi samain aja seperti yang muncul di saya, kalian bisa pilih timingnya yang mana. Untuk yang lain gak usah diotak-atik, hanya ganti yang namanya speednya dan clocknya atau timingnya gitu. Oke,
Selanjutnya kita mulai naikin nih ke 3.300, kemudian 3.400 gitu ya. Kita tes stabil satu-satu, kalau saya biar tahu setinggi apa kita bisa coba ya. Ini 3.466, kita tes lagi kestabilannya. Jadi memang butuh waktu lama ini ya. Akhirnya kita sampai di 3.600, tapi ada beberapa pilihan ya, ada 4 nih. Di sini kita harus pilih yang paling longgar dulu ya, jangan urut dari yang kecil, tapi dari timing yang paling longgar, yang paling besar lah angkanya. Kemudian kita coba save change dan reboot. Di sini sobat bisa lihat ya, settingannya dari 1600 ke 1800, kemudian untuk timingnya juga beda. Oke, save change and reboot. Untuk masuk ke BIOS kita lancar ya, artinya langkah selanjutnya kita tinggal masuk ke Windows. Jadi yang pertama itu ya, pastiin kalau setiap kalian overclock RAM masuknya ke BIOS-nya dulu ya, baru nanti masuk ke Windows. Oke, ini yang terakhir tadi di 18.22.22 untuk timingnya. Berarti kita kecilin timingnya nanti ya, jadi ke 18.20.20. Oke, setelah kita pilih di sini kalian pastikan lihat voltasenya, karena ini makin gede ya speednya, otomatis voltase besar. Jangan lihat yang di bagian atas sini ya. Jadi kalian lihatnya tuh ada di bagian bawahnya, yaitu drum voltage. Nah ini dia, drum voltage-nya itu 1400 volt. Oke, jadi kalau nanti nggak stabil, ini harus kita naikkan voltasenya. Nah sekarang ini belum kita naikkan dulu ya, jadi langsung aja kita coba reboot. Apakah bisa? Dan ternyata dia nge-freeze, nggak gerak sama sekali di BIOS-nya ya, jadi nggak bisa masuk Windows. Oke, jadi di sini paham ya, harus dilakukan dengan cara restart ya. Kalau di restart gak mempan juga, berarti kalian harus matiin dulu secara paksa, tekan tombol power yang lama sampai dia mati gitu ya. Jadi ini kita coba dulu pakai restart, ternyata nggak bisa hidup juga nih, hanya ngeblank item aja. Oke, berarti lakukan langkah yang clear CMOS-nya dengan obeng. Terserah sih, nggak harus dengan obeng, yang penting dua pinnya itu terhubung. Jadi kita matiin dulu powernya, tekan yang lama sampai nanti PC-nya mati. Nah kalau misalnya PC sudah mati, kita buka ya casingnya. Terus untuk bagian motherboardnya di MSI itu tulisannya JBAT1 ya. Ini ditahan ya selama 10 detik. Kondisi mati ya, nggak ada yang ditekan apapun. Terus kalau sudah 10 detik, kalian tinggal klik nyalain aja lagi. Untuk proses ini nyalanya biasanya akan lama, karena kan kembali ke default bawaan pabrik lagi semua settingannya ya. Jadi kalian tunggu ya sekitar 1-2 menitan lah ya, tergantung kecepatan PC kalian juga sih. Oke, kita tunggu dan akhirnya dia bisa nyala lagi. Semua ke settingan default, dari tampilannya aja udah beda ya. Ini benar default banget tuh, karena speed RAM-nya juga turun. Siapin flash disk yang kalian tadi backup datanya ya. Jadi kan tadi kita udah punya yang stabil tuh, terus dicolokin karena kita sudah save di USB. Kalian tinggal di OC profilnya di load aja dari USB-nya. Jadi supaya kalian nggak setting satu-satu, ribet ya kalau setting satu-satu. Oke, kalau sudah tinggal dipilih mana save-an yang punya kalian tadi, kemudian di OK. Ini untuk apply-nya harus di reboot dulu ya. Kalau nggak di reboot dia nggak apply. Makanya kita reboot dulu PC-nya, terus kemudian kita masuk lagi ke BIOS-nya, dan ini sudah ke settingan yang terakhir. Tadi saya save-nya sampai 2800, yang 3200 justru saya lupa save-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Pastikan juga BIOS kalian terbaru ya, supaya bisa cocok untuk banyak tipe RAM dan lebih stabil. Oke, jadi kita tadi sudah coba banyak ya yang ternyata bisa stabil juga, dari 3200 sampai 3600. Tapi sayangnya di 3600 ini kita mengalami kendala di 18, 20, 20 ya. Padahal target saya itu ke 16, 19, 19. Tapi langsung aja kita coba di angka tersebut ya. Semoga bisa, mungkin ada bugs di 16, 20, 20 gitu ya. Nah ini dia perbedaannya. Langsung aja kita save change dan reboot, kita lihat. Dan ternyata sama, black screen nih ya. Jadi dia komputernya muter gitu ya, tapi nggak nyala-nyala gitu. Solusinya gimana? Ya udah dengan cara yang tadi ya. Dan ini akan default ke pabrik lagi tuh 266. Tapi aman karena kan tadi kita sudah backup yang 3200 ya. Nah ini tinggal di load aja. Sudah saya load, kita restart dan jadi 3200 lagi. Saatnya melanjutkan petualangan ke 3600. Kita mulai dari angka yang paling longgar lagi timingnya. Tapi untuk kali ini voltasenya kita naikkan. Jadi naikinnya nggak harus langsung 1450, kalian bisa dari 1410, 20, 30, baru 50 gitu, mana yang stabil ya. Karena ini sudah kita coba-coba, ternyata saya dapat angka stabil di 1450 gitu. Nah, kita coba lihat ya, apakah dia bisa masuk
ke Windows dan ternyata berhasil. Jadi untuk RAM yang kita gunakan saat ini tuh membutuhkan voltase 1450 supaya bisa masuk ke Windows. Kalau enggak cuma di BIOS aja tadi masuknya. Nah ini dia. Jadi ini hampir 1800, genepin aja ya, 1800 kali 2 artinya adalah 3600 dengan clocknya 1822 ya Mas ya. Oke, ini sudah melebihi speed dari default RAM tersebut. Sekarang kita buka Task Manager ya. Task Manager ini cek performa dan memorinya, speednya sudah 3600. Oke, saya sudah berhasil sebenarnya mencapai 3600. Tapi AMD Ryzen ini eGPU-nya itu selain speed tinggi, dia butuh yang namanya timing kecil ya. Ini kita save dulu ya, kita amanin dulu ya, masuk BIOS, amanin gitu ya. Pastiin kalau kalian dapat angka stabil itu amanin. Jadi butuh speed RAM tinggi dan timingnya sempit. Terutama untuk RAM-nya juga harus dual channel ya, nggak bisa ya. Oke, kita save speed 3600 yang stabil. Terus setelah kita save, kita amanin, ternyata ini juga bisa save langsung di BIOS-nya, jadi memudahkan untuk pelanggan saya ya. Jadinya dia nggak perlu pakai flashdisk saya nantinya, karena dia nggak bawa flashdisk waktu ke rumah saya. Oke, jadi ini saya ajarkan juga cara loadnya. Oke, karena sudah panjang waktunya saya singkat aja ya. Dan intinya saya berhasil ke angka 3600 dengan clocknya 16, 19, 19. Ini clock yang paling kecil yang tersedia di MSI Try It ya. Jadi dengan RAM seperti ini ternyata beneran loh bisa mengalahkan RAM saya. Yang kemarin settingannya juga sama persis kayak gini gitu kan. Makanya nanti saya harus overclock RAM saya yang harga 1,3 juta itu ke 4000 biar nggak kalah dengan yang RAM abal-abal kayak gini ya. Dan langsung aja, ini adalah hasil tes gamenya di Need for Speed Heat ya. Kalian bisa lihat ya, peningkatannya cukup jauh. Ini bisa dibilang peningkatannya itu hampir 30% loh, dari 30-an FPS ke 40 FPS gitu ya. Oke, kemudian untuk GTA 5. Jadi perbandingannya juga jauh banget, dari FPS yang 60 sampai 70-an FPS ini benar-benar stabil di angka 70, 80, 90 FPS, bahkan kalau lagi sepi itu sampai 100 FPS. Jadi beda jauh banget pasti rasanya. Kemudian untuk game Valorant jelas terlihat jauh banget bedanya. Yang FPS-nya tadi hanya 210, 220 gitu ya. Ini jadi 270, 290, bahkan 300 FPS. Gila nggak tuh? Makanya jadi pentingnya kalau kalian pengguna AMD Ryzen, terutama yang ada eGPU-nya yang seri G gitu, intinya itu wajib banget pakai RAM yang berkualitas. Nggak harus berkualitas, yang penting bisa kalian ocek seperti video ini. Oke, bagi kalian yang butuh jasa langsung hubungi kita ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.